Pernah ada yang merasa dunia seakan berjalan terlalu cepat, sementara langkah sendiri tertinggal jauh di belakang. Rasanya seperti memikul beban yang tak pernah selesai, seperti berjuang dalam diam, berharap ada yang mengerti tanpa harus menjelaskan apa-apa. Kadang hidup memang tidak memberi banyak pilihan selain terus berjalan, meski hati rasanya ingin berhenti. Banyak orang tampak tersenyum, padahal sedang menyimpan tangis yang ditahan rapat. Di balik tawa yang dilihat dunia, ada luka yang bahkan tak sempat diberi nama. Tidak semua rasa lelah bisa diungkapkan, dan tidak semua luka terlihat dari luar. Tapi justru disitulah letak kekuatan paling sejati saat seseorang mampu bertahan, meski tak ada yang tahu seberapa berat langkah yang harus ditempuh. Untuk siapapun yang sedang merasa sendirian dalam perjuangan, percayalah bahwa tidak ada rasa sakit yang sia-sia. Setiap air mata yang jatuh, setiap napas yang ditahan, adalah bagian dari proses membentuk hati yang lebih kokoh. Jangan kehilangan arah hanya karena dunia terlalu bising. Ada cahaya yang sedang menunggu di ujung perjalanan ini. Luka tidak akan membuat jiwa hancur, selama masih ada harapan yang dijaga dalam diam. Tidak apa jika hari ini terasa berat. Tidak apa jika langkah melambat, pikiran terasa kusut, dan dada sesak oleh hal-hal yang tak bisa diceritakan. Rasa lelah bukan kelemahan, justru itulah bukti bahwa sejauh ini sudah mencoba, sudah melawan, sudah bertahan sekuat tenaga. Tak semua orang bisa memahami apa yang sedang dilalui, dan itu tak masalah. Tidak semua perjuangan harus dijelaskan, cukup dijalani dengan setia dan dihormati dengan diam. Ada masa ketika hati ingin berhenti, bukan karena menyerah, tapi karena terlalu lama berjuang sendirian. Bahkan yang paling kuat sekalipun punya titik rapuh. Ada tangis yang tak terlihat, ada doa yang tak pernah terdengar, ada harapan kecil yang terus digenggam, meski dunia terasa asing dan tak peduli. Dalam keheningan itulah, ketangguhan sebenarnya dibentuk. Bukan lewat sorakan atau tepuk tangan, tapi lewat air mata yang ditahan, dan langkah kecil yang tetap dilanjutkan, meski seluruh tubuh ingin rebah. Jangan terburu-buru menilai diri sendiri hanya karena sedang merasa jatuh. Setiap orang berhak lelah, setiap jiwa berhak berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Bahkan langit pun tak selalu cerah, bahkan laut pun kadang tenang, kadang bergelombang. Dan selama masih ada rasa lelah, artinya masih ada semangat yang tersisa. Masih ada sesuatu yang layak diperjuangkan, meski belum terlihat wujudnya hari ini. Lelah bukan akhir dari segalanya, tapi pertanda bahwa seseorang sedang berjalan jauh demi sesuatu yang berarti. Setiap orang pernah merasa hancur. Ada yang kehilangan arah, ada yang kehilangan orang, ada pula yang kehilangan dirinya sendiri. Tak peduli seberapa tenang wajah yang ditampilkan, tak peduli seberapa cerah unggahan yang dibagikan, semua pernah merasakan luka yang tidak terlihat oleh siapapun. Tidak ada satupun manusia yang luput dari rasa jatuh. Itu bukan aib, bukan kegagalan, tapi bagian dari menjadi manusia yang utuh. Yang membedakan bukan siapa yang tak pernah terjatuh, tapi siapa yang memilih untuk bangkit meski pelan, meski sendiri, meski tak ada yang menyemangati. Proses itu menyakitkan, iya. Tapi justru dari titik rendah itulah seseorang dibentuk menjadi lebih kuat. Orang hebat tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari luka yang dihadapi dengan kepala tegak dan dada terbuka. Meski dalam diam, tidak semua orang mampu bangkit setelah dipatahkan. Maka jika hari ini masih bisa berdiri, walau gemetar, walau tertatih, itu sudah cukup istimewa. Jangan anggap remeh perjuangan sekecil apapun. Setiap langkah adalah bentuk keberanian, dan setiap keberanian adalah bukti bahwa luka bukan akhir dari cerita. Titik terendah bukan tempat untuk tinggal, tapi tempat untuk berbalik arah dan tumbuh kembali. Coba lihat sejenak ke belakang. Ada begitu banyak hal yang pernah dilewati, luka yang pernah dirasakan, dan masa-masa berat yang berhasil dihadapi tanpa banyak orang tahu. Tidak semua orang bisa berdiri sejauh ini. Ada begitu banyak titik di masa lalu yang rasanya ingin menyerah, tapi nyatanya langkah tetap dilanjutkan. Itu bukan hal kecil. Itu adalah bukti kekuatan yang sering dilupakan. Setiap proses yang pernah dijalani, meskipun penuh air mata dan diam yang panjang, bukanlah sia-sia. Semua yang pernah dilawan, semua rasa takut yang pernah dihadapi, telah membentuk sosok hari ini yang meskipun tidak sempurna, tetap berdiri. Terkadang pencapaian terbesar bukan tentang apa yang sudah didapat, tapi tentang keberanian untuk terus berjalan meski tak ada yang melihat atau mengerti. Jangan remehkan langkah sejauh ini hanya karena hari ini terasa lambat.
Bertahan dalam senyap, menahan perih tanpa banyak kata, adalah bentuk keberhasilan yang tak bisa diukur oleh standar dunia. Ada kekuatan besar dalam bertahan diam-diam. Dan seringkali, orang yang terlihat paling tenang justru yang paling jauh telah melangkah. Bisa berdiri hari ini berarti sudah mengalahkan banyak hari kemarin yang nyaris membuat runtuh. Dunia tidak selalu ramah. Ada banyak hal yang datang tanpa diminta, menyakitkan tanpa alasan, dan menghancurkan tanpa ampun. Kadang hidup terasa tidak adil, menghadirkan ujian demi ujian tanpa jeda, seolah tak memberi ruang untuk sekadar bernapas lega. Tidak semua hal bisa dikendalikan, tidak semua jalan bisa dimengerti. Dan kenyataannya, dunia memang seringkali lebih keras dari yang dibayangkan. Tapi di balik semua itu, ada hati yang tidak pernah berhenti percaya. Ada jiwa yang diam-diam menolak untuk hancur meski diguncang dari segala arah. Terkadang justru dari tekanan itulah kekuatan sejati muncul, bukan karena tidak pernah rapuh, tapi karena memilih untuk tetap berdiri walau dunia sedang menghantam tanpa ampun. Ketangguhan bukan terlihat dari sorak-sorai kemenangan, tapi dari bisu yang terus melangkah meski sendiri. Hidup memang tidak akan selalu mudah, tapi tidak ada satupun badai yang benar-benar abadi. Selama hati masih berani bertahan, selama jiwa masih bisa menolak untuk menyerah, dunia boleh sekeras apapun, tapi tak akan pernah lebih kuat dari jiwa yang tak ingin menyerah. Karena kekuatan sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam yang tidak pernah padam. Tekanan dari luar hanya akan menghancurkan jika kekuatan dari dalam dibiarkan padam. Setiap luka menyimpan cerita, dan setiap cerita membawa pelajaran yang tak bisa didapat dari jalan yang mudah. Ada perih yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dalam hening yang panjang. Tapi justru di dalam luka, itulah terbentuk kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan yang tidak didapat dari menang, tapi dari bertahan ketika kalah. Tidak semua orang berani terluka, dan tidak semua luka bisa disembuhkan cepat. Tapi waktu akan mengajarkan bahwa semua sakit hari ini adalah bekal untuk menjadi lebih kuat di hari esok. Tidak mudah menerima kenyataan bahwa kesedihan, kehilangan, dan kekecewaan adalah bagian dari pertumbuhan. Tapi tanpa gelap, cahaya tak akan pernah dihargai. Tanpa jatuh, berdiri tak akan terasa berarti. Luka memang menyakitkan, tapi tidak selamanya menyiksa. Ada masa di mana luka itu justru berubah jadi pijakan, jadi pegangan, bahkan jadi alasan untuk tidak lagi tumbang oleh hal yang sama. Hari ini mungkin terasa berat, tapi itu bukan akhir. Justru ini adalah awal dari versi yang lebih kuat, lebih dewasa, lebih siap menghadapi dunia. Jangan buru-buru menghapus luka. Biarkan ia tinggal sebentar. Temani, pahami, lalu biarkan ia berubah menjadi kekuatan. Karena dari semua hal yang pernah menyakitkan, akan tumbuh hal-hal yang paling menguatkan. Luka yang paling dalam justru melahirkan jiwa yang paling kokoh. Saat kesedihan datang, pikiran seringkali tidak jujur. Ia membisikkan hal-hal yang memperdalam luka, menanam rasa bersalah yang tak perlu, membesar-besarkan rasa takut yang sebenarnya tidak sebesar itu. Di titik rendah, suara dalam kepala bisa terdengar begitu keras, dan sayangnya, bukan untuk menguatkan, tapi untuk meruntuhkan. Di momen seperti itu, bukan kekuatan yang diuji, tapi kepercayaan pada diri sendiri. Sedih bukan kondisi yang salah, tapi tempat di mana semua yang dirasa menjadi tak seimbang. Pikiran mulai mencari-cari alasan untuk menyalahkan diri, memutar ulang kegagalan, dan menafsirkan luka seolah tak ada harapan. Padahal semua itu hanyalah emosi yang sedang mencari pelampiasan, bukan kebenaran yang utuh. Saat sedang hancur, yang terlintas di kepala seringkali bukan solusi, tapi cerminan dari rasa takut yang belum sempat diberi ruang untuk dipahami. Jangan terburu-buru menyimpulkan segalanya saat dikuasai kesedihan. Tenangkan diri, beri jeda, biarkan waktu meredakan badai. Setelah tenang, akan terlihat bahwa apa yang kemarin terasa seperti akhir, ternyata hanyalah belokan menuju arah baru. Pikiran bisa jadi kabur saat sedih, tapi hati yang sabar akan membawa pulang pada kenyataan yang sebenarnya. Pikiran yang dipenuhi kesedihan tak selalu bicara kebenaran, kadang hanya memantulkan rasa takut yang sedang tumbuh diam-diam. Kesepian bukan berarti tidak ada siapa-siapa. Kadang dunia bisa terasa sunyi meski dikelilingi banyak orang. Saat semua tawa terasa hampa dan obrolan tak benar-benar mengisi ruang hati, disitulah muncul rasa sepi yang paling dalam. Rasa yang tidak selalu terlihat, tapi bisa menekan napas dan membuat malam terasa begitu panjang. Dan itu bukan hal yang aneh, bukan kelemahan, bukan pula kegagalan,
hanya bagian dari menjadi manusia. Banyak yang merasakan hal yang sama, menyembunyikan luka di balik rutinitas, menahan tangis saat tertawa, dan berjuang tanpa banyak suara. Mereka ada, tapi tak selalu terlihat. Mereka diam, tapi tidak benar-benar baik-baik saja. Dan di tengah kesunyian itulah, muncul ruang yang mempertemukan jiwa-jiwa yang sedang belajar kuat. Mungkin tidak saling mengenal, tapi terhubung lewat rasa yang sama. Sedang berusaha bertahan di tengah perasaan kehilangan arah. Menjadi sendiri bukan berarti benar-benar sendirian. Ada banyak hati yang sedang berjalan di jalan gelap yang serupa. Masing-masing membawa cahaya kecil, saling tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang menerangi satu sama lain. Jadi saat dunia terasa sunyi, ingatlah bahwa di balik layar, di balik tembok rumah, dan di balik pandangan kosong seseorang, ada jiwa lain yang juga sedang berjuang. Kesepian bukan tanda tak ada yang peduli, tapi isyarat bahwa hati sedang mencari yang benar-benar mengerti. Pernah ada yang merasa dunia seakan berjalan terlalu cepat, sementara langkah sendiri tertinggal jauh di belakang. Rasanya seperti memikul beban yang tak pernah selesai, seperti berjuang dalam diam, berharap ada yang mengerti tanpa harus menjelaskan apa-apa. Kadang hidup memang tidak memberi banyak pilihan selain terus berjalan, meski hati rasanya ingin berhenti. Banyak orang tampak tersenyum, padahal sedang menyimpan tangis yang ditahan rapat. Di balik tawa yang dilihat dunia, ada luka yang bahkan tak sempat diberi nama. Tidak semua rasa lelah bisa diungkapkan, dan tidak semua luka terlihat dari luar. Tapi justru disitulah letak kekuatan paling sejati saat seseorang mampu bertahan, meski tak ada yang tahu seberapa berat langkah yang harus ditempuh. Untuk siapapun yang sedang merasa sendirian dalam perjuangan, percayalah bahwa tidak ada rasa sakit yang sia-sia. Setiap air mata yang jatuh, setiap napas yang ditahan adalah bagian dari proses membentuk hati yang lebih kokoh. Jangan kehilangan arah hanya karena dunia terlalu bising. Ada cahaya yang sedang menunggu di ujung perjalanan ini. Luka tidak akan membuat jiwa hancur, selama masih ada harapan yang dijaga dalam diam. Tidak apa jika hari ini terasa berat. Tidak apa jika langkah melambat, pikiran terasa kusut, dan dada sesak oleh hal-hal yang tak bisa diceritakan. Rasa lelah bukan kelemahan. Justru itulah bukti bahwa sejauh ini sudah mencoba, sudah melawan, sudah bertahan sekuat tenaga. Tak semua orang bisa memahami apa yang sedang dilalui, dan itu tak masalah. Tidak semua perjuangan harus dijelaskan, cukup dijalani dengan setia dan dihormati dengan diam. Ada masa ketika hati ingin berhenti, bukan karena menyerah, tapi karena terlalu lama berjuang sendirian. Bahkan yang paling kuat sekalipun punya titik rapuh. Ada tangis yang tak terlihat, ada doa yang tak pernah terdengar, ada harapan kecil yang terus digenggam, meski dunia terasa asing dan tak peduli. Dalam keheningan itulah ketangguhan sebenarnya dibentuk. Bukan lewat sorakan atau tepuk tangan, tapi lewat air mata yang ditahan, dan langkah kecil yang tetap dilanjutkan, meski seluruh tubuh ingin rebah. Jangan terburu-buru menilai diri sendiri hanya karena sedang merasa jatuh. Setiap orang berhak lelah. Setiap jiwa berhak berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Bahkan langit pun tak selalu cerah. Bahkan laut pun kadang tenang, kadang bergelombang. Dan selama masih ada rasa lelah, artinya masih ada semangat yang tersisa. Masih ada sesuatu yang layak diperjuangkan, meski belum terlihat wujudnya hari ini. Lelah bukan akhir dari segalanya, tapi pertanda bahwa seseorang sedang berjalan jauh demi sesuatu yang berarti. Setiap orang pernah merasa hancur. Ada yang kehilangan arah, ada yang kehilangan orang, ada pula yang kehilangan dirinya sendiri. Tak peduli seberapa tenang wajah yang ditampilkan, tak peduli seberapa cerah unggahan yang dibagikan, semua pernah merasakan luka yang tidak terlihat oleh siapapun. Tidak ada satupun manusia yang luput dari rasa jatuh. Itu bukan aib, bukan kegagalan, tapi bagian dari menjadi manusia yang utuh. Yang membedakan bukan siapa yang tak pernah terjatuh, tapi siapa yang memilih untuk bangkit meski pelan, meski sendiri, meski tak ada yang menyemangati. Proses itu menyakitkan, iya. Tapi justru dari titik rendah itulah seseorang dibentuk menjadi lebih kuat. Orang hebat tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari luka yang dihadapi dengan kepala tegak dan dada terbuka, meski dalam diam. Tidak semua orang mampu bangkit setelah dipatahkan. Maka jika hari ini masih bisa berdiri, walau gemetar, walau tertatih, itu sudah cukup istimewa. Jangan anggap remeh perjuangan sekecil apapun. Setiap langkah adalah bentuk keberanian.
Dan setiap keberanian adalah bukti bahwa luka bukan akhir dari cerita. Titik terendah bukan tempat untuk tinggal, tapi tempat untuk berbalik arah dan tumbuh kembali. Coba lihat sejenak ke belakang. Ada begitu banyak hal yang pernah dilewati, luka yang pernah dirasakan, dan masa-masa berat yang berhasil dihadapi tanpa banyak orang tahu. Tidak semua orang bisa berdiri sejauh ini. Ada begitu banyak titik di masa lalu yang rasanya ingin menyerah, tapi nyatanya langkah tetap dilanjutkan. Itu bukan hal kecil. Itu adalah bukti kekuatan yang sering dilupakan. Setiap proses yang pernah dijalani, meskipun penuh air mata dan diam yang panjang, bukanlah sia-sia. Semua yang pernah dilawan, semua rasa takut yang pernah dihadapi, telah membentuk sosok hari ini yang meskipun tidak sempurna, tetap berdiri. Terkadang pencapaian terbesar bukan tentang apa yang sudah didapat, tapi tentang keberanian untuk terus berjalan meski tak ada yang melihat atau mengerti. Jangan remehkan langkah sejauh ini hanya karena hari ini terasa lambat. Bertahan dalam senyap, menahan perih tanpa banyak kata, adalah bentuk keberhasilan yang tak bisa diukur oleh standar dunia. Ada kekuatan besar dalam bertahan diam-diam. Dan seringkali, orang yang terlihat paling tenang, justru yang paling jauh telah melangkah. Bisa berdiri hari ini berarti sudah mengalahkan banyak hari kemarin yang nyaris membuat runtuh. Dunia tidak selalu ramah. Ada banyak hal yang datang tanpa diminta, menyakitkan tanpa alasan, dan menghancurkan tanpa ampun. Kadang hidup terasa tidak adil, menghadirkan ujian demi ujian tanpa jeda, seolah tak memberi ruang untuk sekadar bernapas lega. Tidak semua hal bisa dikendalikan, tidak semua jalan bisa dimengerti. Dan kenyataannya, dunia memang seringkali lebih keras dari yang dibayangkan. Tapi di balik semua itu, ada hati yang tidak pernah berhenti percaya. Ada jiwa yang diam-diam menolak untuk hancur meski diguncang dari segala arah. Terkadang justru dari tekanan itulah kekuatan sejati muncul, bukan karena tidak pernah rapuh, tapi karena memilih untuk tetap berdiri walau dunia sedang menghantam tanpa ampun. Ketangguhan bukan terlihat dari sorak-sorai kemenangan, tapi dari bisu yang terus melangkah meski sendiri. Hidup memang tidak akan selalu mudah, tapi tidak ada satupun badai yang benar-benar abadi. Selama hati masih berani bertahan, selama jiwa masih bisa menolak untuk menyerah, dunia boleh sekeras apapun, tapi tak akan pernah lebih kuat dari jiwa yang tak ingin menyerah. Karena kekuatan sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam yang tidak pernah padam. Tekanan dari luar hanya akan menghancurkan jika kekuatan dari dalam dibiarkan padam. Setiap luka menyimpan cerita, dan setiap cerita membawa pelajaran yang tak bisa didapat dari jalan yang mudah. Ada perih yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dalam hening yang panjang. Tapi justru di dalam luka, itulah terbentuk kekuatan yang tidak terlihat, kekuatan yang tidak didapat dari menang, tapi dari bertahan ketika kalah. Tidak semua orang berani terluka, dan tidak semua luka bisa disembuhkan cepat. Tapi waktu akan mengajarkan bahwa semua sakit hari ini adalah bekal untuk menjadi lebih kuat di hari esok. Tidak mudah menerima kenyataan bahwa kesedihan, kehilangan, dan kekecewaan adalah bagian dari pertumbuhan. Tapi tanpa gelap, cahaya tak akan pernah dihargai. Tanpa jatuh, berdiri tak akan terasa berarti. Luka memang menyakitkan, tapi tidak selamanya menyiksa. Ada masa di mana luka itu justru berubah jadi pijakan, jadi pegangan, bahkan jadi alasan untuk tidak lagi tumbang oleh hal yang sama. Hari ini mungkin terasa berat, tapi itu bukan akhir. Justru ini adalah awal dari versi yang lebih kuat, lebih dewasa, lebih siap menghadapi dunia. Jangan buru-buru menghapus luka. Biarkan ia tinggal sebentar. Temani, pahami, lalu biarkan ia berubah menjadi kekuatan. Karena dari semua hal yang pernah menyakitkan, akan tumbuh hal-hal yang paling menguatkan. Luka yang paling dalam justru melahirkan jiwa yang paling kokoh. Saat kesedihan datang, pikiran seringkali tidak jujur. Ia membisikkan hal-hal yang memperdalam luka, menanam rasa bersalah yang tak perlu, membesar-besarkan rasa takut yang sebenarnya tidak sebesar itu. Di titik rendah, suara dalam kepala bisa terdengar begitu keras, dan sayangnya, bukan untuk menguatkan, tapi untuk meruntuhkan. Di momen seperti itu, bukan kekuatan yang diuji, tapi kepercayaan pada diri sendiri. Sedih bukan kondisi yang salah, tapi tempat di mana semua yang dirasa menjadi tak seimbang. Pikiran mulai mencari-cari alasan untuk menyalahkan diri, memutar ulang kegagalan, dan menafsirkan luka seolah tak ada harapan. Padahal semua itu hanyalah emosi yang sedang mencari pelampiasan, bukan kebenaran yang utuh. Saat sedang hancur,
Yang terlintas di kepala seringkali bukan solusi, tapi cerminan dari rasa takut yang belum sempat diberi ruang untuk dipahami. Jangan terburu-buru menyimpulkan segalanya saat dikuasai kesedihan. Tenangkan diri, beri jeda, biarkan waktu meredakan badai. Setelah tenang, akan terlihat bahwa apa yang kemarin terasa seperti akhir, ternyata hanyalah belokan menuju arah baru. Pikiran bisa jadi kabur saat sedih, tapi hati yang sabar akan membawa pulang pada kenyataan yang sebenarnya. Pikiran yang dipenuhi kesedihan tak selalu bicara kebenaran, kadang hanya memantulkan rasa takut yang sedang tumbuh diam-diam. Kesepian bukan berarti tidak ada siapa-siapa. Kadang dunia bisa terasa sunyi meski dikelilingi banyak orang. Saat semua tawa terasa hampa dan obrolan tak benar-benar mengisi ruang hati, disitulah muncul rasa sepi yang paling dalam. Rasa yang tidak selalu terlihat, tapi bisa menekan napas dan membuat malam terasa begitu panjang. Dan itu bukan hal yang aneh, bukan kelemahan, bukan pula kegagalan, hanya bagian dari menjadi manusia. Banyak yang merasakan hal yang sama, menyembunyikan luka di balik rutinitas, menahan tangis saat tertawa, dan berjuang tanpa banyak suara. Mereka ada, tapi tak selalu terlihat. Mereka diam, tapi tidak benar-benar baik-baik saja. Dan di tengah kesunyian itulah, muncul ruang yang mempertemukan jiwa-jiwa yang sedang belajar kuat. Mungkin tidak saling mengenal, tapi terhubung lewat rasa yang sama. Sedang berusaha bertahan di tengah perasaan kehilangan arah. Menjadi sendiri bukan berarti benar-benar sendirian. Ada banyak hati yang sedang berjalan di jalan gelap yang serupa. Masing-masing membawa cahaya kecil, saling tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang menerangi satu sama lain. Jadi saat dunia terasa sunyi, ingatlah bahwa di balik layar, di balik tembok rumah, dan di balik pandangan kosong seseorang, ada jiwa lain yang juga sedang berjuang. Kesepian bukan tanda tak ada yang peduli, tapi isyarat bahwa hati sedang mencari yang benar-benar mengerti. Pernah ada yang merasa dunia seakan berjalan terlalu cepat, sementara langkah sendiri tertinggal jauh di belakang. Rasanya seperti memikul beban yang tak pernah selesai, seperti berjuang dalam diam, berharap ada yang mengerti tanpa harus menjelaskan apa-apa. Kadang hidup memang tidak memberi banyak pilihan selain terus berjalan, meski hati rasanya ingin berhenti. Banyak orang tampak tersenyum, padahal sedang menyimpan tangis yang ditahan rapat. Di balik tawa yang dilihat dunia, ada luka yang bahkan tak sempat diberi nama. Tidak semua rasa lelah bisa diungkapkan, dan tidak semua luka terlihat dari luar. Tapi justru disitulah letak kekuatan paling sejati saat seseorang mampu bertahan, meski tak ada yang tahu seberapa berat langkah yang harus ditempuh. Untuk siapapun yang sedang merasa sendirian dalam perjuangan, percayalah bahwa tidak ada rasa sakit yang sia-sia. Setiap air mata yang jatuh, setiap napas yang ditahan adalah bagian dari proses membentuk hati yang lebih kokoh. Jangan kehilangan arah hanya karena dunia terlalu bising. Ada cahaya yang sedang menunggu di ujung perjalanan ini. Luka tidak akan membuat jiwa hancur, selama masih ada harapan yang dijaga dalam diam. Tidak apa jika hari ini terasa berat. Tidak apa jika langkah melambat, pikiran terasa kusut, dan dada sesak oleh hal-hal yang tak bisa diceritakan. Rasa lelah bukan kelemahan. Justru itulah bukti bahwa sejauh ini sudah mencoba, sudah melawan, sudah bertahan sekuat tenaga. Tak semua orang bisa memahami apa yang sedang dilalui, dan itu tak masalah. Tidak semua perjuangan harus dijelaskan, cukup dijalani dengan setia dan dihormati dengan diam. Ada masa ketika hati ingin berhenti, bukan karena menyerah, tapi karena terlalu lama berjuang sendirian. Bahkan yang paling kuat sekalipun punya titik rapuh. Ada tangis yang tak terlihat, ada doa yang tak pernah terdengar, ada harapan kecil yang terus digenggam, meski dunia terasa asing dan tak peduli. Dalam keheningan itulah ketangguhan sebenarnya dibentuk. Bukan lewat sorakan atau tepuk tangan, tapi lewat air mata yang ditahan, dan langkah kecil yang tetap dilanjutkan meski seluruh tubuh ingin rebah. Jangan terburu-buru menilai diri sendiri hanya karena sedang merasa jatuh. Setiap orang berhak lelah. Setiap jiwa berhak berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Bahkan langit pun tak selalu cerah. Bahkan laut pun kadang tenang, kadang bergelombang. Dan selama masih ada rasa lelah, artinya masih ada semangat yang tersisa. Masih ada sesuatu yang layak diperjuangkan meski belum terlihat wujudnya hari ini. Lelah bukan akhir dari segalanya, tapi pertanda bahwa seseorang sedang berjalan jauh demi sesuatu yang berarti. Setiap orang pernah merasa hancur. Ada yang kehilangan arah, ada yang kehilangan orang,
ada pula yang kehilangan dirinya sendiri. Tak peduli seberapa tenang wajah yang ditampilkan, tak peduli seberapa cerah unggahan yang dibagikan, semua pernah merasakan luka yang tidak terlihat oleh siapapun. Tidak ada satupun manusia yang luput dari rasa jatuh. Itu bukan aib, bukan kegagalan, tapi bagian dari menjadi manusia yang utuh. Yang membedakan bukan siapa yang tak pernah terjatuh, tapi siapa yang memilih untuk bangkit meski pelan, meski sendiri, meski tak ada yang menyemangati. Proses itu menyakitkan, iya. Tapi justru dari titik rendah itulah seseorang dibentuk menjadi lebih kuat. Orang hebat tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari luka yang dihadapi dengan kepala tegak dan dada terbuka. Meski dalam diam, tidak semua orang mampu bangkit setelah dipatahkan. Maka jika hari ini masih bisa berdiri, walau gemetar, walau tertatih, itu sudah cukup istimewa. Jangan anggap remeh perjuangan sekecil apapun. Setiap langkah adalah bentuk keberanian, dan setiap keberanian adalah bukti bahwa luka bukan akhir dari cerita. Titik terendah bukan tempat untuk tinggal, tapi tempat untuk berbalik arah dan tumbuh kembali. Coba lihat sejenak ke belakang. Ada begitu banyak hal yang pernah dilewati, luka yang pernah dirasakan, dan masa-masa berat yang berhasil dihadapi tanpa banyak orang tahu. Tidak semua orang bisa berdiri sejauh ini. Ada begitu banyak titik di masa lalu yang rasanya ingin menyerah, tapi nyatanya langkah tetap dilanjutkan. Itu bukan hal kecil. Itu adalah bukti kekuatan yang sering dilupakan. Setiap proses yang pernah dijalani, meskipun penuh air mata dan diam yang panjang, bukanlah sia-sia. Semua yang pernah dilawan, semua rasa takut yang pernah dihadapi, telah membentuk sosok hari ini yang meskipun tidak sempurna, tetap berdiri. Terkadang pencapaian terbesar bukan tentang apa yang sudah didapat, tapi tentang keberanian untuk terus berjalan meski tak ada yang melihat atau mengerti. Jangan remehkan langkah sejauh ini hanya karena hari ini terasa lambat. Bertahan dalam senyap, menahan perih tanpa banyak kata, adalah bentuk keberhasilan yang tak bisa diukur oleh standar dunia. Ada kekuatan besar dalam bertahan diam-diam. Dan seringkali, orang yang terlihat paling tenang justru yang paling jauh telah melangkah. Bisa berdiri hari ini berarti sudah mengalahkan banyak hari kemarin yang nyaris membuat runtuh. Dunia tidak selalu ramah. Ada banyak hal yang datang tanpa diminta, menyakitkan tanpa alasan, dan menghancurkan tanpa ampun. Kadang hidup terasa tidak adil, menghadirkan ujian demi ujian tanpa jeda, seolah tak memberi ruang untuk sekadar bernapas lega. Tidak semua hal bisa dikendalikan, tidak semua jalan bisa dimengerti. Dan kenyataannya, dunia memang seringkali lebih keras dari yang dibayangkan. Tapi di balik semua itu, ada hati yang tidak pernah berhenti percaya. Ada jiwa yang diam-diam menolak untuk hancur meski diguncang dari segala arah. Terkadang justru dari tekanan itulah kekuatan sejati muncul, bukan karena tidak pernah rapuh, tapi karena memilih untuk tetap berdiri walau dunia sedang menghantam tanpa ampun. Ketangguhan bukan terlihat dari sorak-sorai kemenangan, tapi dari bisu yang terus melangkah meski sendiri. Hidup memang tidak akan selalu mudah, tapi tidak ada satupun badai yang benar-benar abadi. Selama hati masih berani bertahan, selama jiwa masih bisa menolak untuk menyerah, dunia boleh sekeras apapun, tapi tak akan pernah lebih kuat dari jiwa yang tak ingin menyerah. Karena kekuatan sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam yang tidak pernah padam. Tekanan dari luar hanya akan menghancurkan jika kekuatan dari dalam dibiarkan padam. Setiap luka menyimpan cerita, dan setiap cerita membawa pelajaran yang tak bisa didapat dari jalan yang mudah. Ada perih yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dalam hening yang panjang. Tapi justru di dalam luka, itulah terbentuk kekuatan yang tidak terlihat, kekuatan yang tidak didapat dari menang, tapi dari bertahan ketika kalah. Tidak semua orang berani terluka, dan tidak semua luka bisa disembuhkan cepat. Tapi waktu akan mengajarkan bahwa semua sakit hari ini adalah bekal untuk menjadi lebih kuat di hari esok. Tidak mudah menerima kenyataan bahwa kesedihan, kehilangan, dan kekecewaan adalah bagian dari pertumbuhan. Tapi tanpa gelap, cahaya tak akan pernah dihargai. Tanpa jatuh, berdiri tak akan terasa berarti. Luka memang menyakitkan, tapi tidak selamanya menyiksa. Ada masa di mana luka itu justru berubah jadi pijakan, jadi pegangan, bahkan jadi alasan untuk tidak lagi tumbang oleh hal yang sama. Hari ini mungkin terasa berat, tapi itu bukan akhir. Justru ini adalah awal dari versi yang lebih kuat, lebih dewasa, lebih siap menghadapi dunia.
Jangan buru-buru menghapus luka. Biarkan ia tinggal sebentar. Temani, pahami, lalu biarkan ia berubah menjadi kekuatan. Karena dari semua hal yang pernah menyakitkan, akan tumbuh hal-hal yang paling menguatkan. Luka yang paling dalam justru melahirkan jiwa yang paling kokoh. Saat kesedihan datang, pikiran seringkali tidak jujur. Ia membisikkan hal-hal yang memperdalam luka, menanam rasa bersalah yang tak perlu, membesar-besarkan rasa takut yang sebenarnya tidak sebesar itu. Di titik rendah, suara dalam kepala bisa terdengar begitu keras, dan sayangnya, bukan untuk menguatkan, tapi untuk meruntuhkan. Di momen seperti itu, bukan kekuatan yang diuji, tapi kepercayaan pada diri sendiri. Sedih bukan kondisi yang salah, tapi tempat di mana semua yang dirasa menjadi tak seimbang. Pikiran mulai mencari-cari alasan untuk menyalahkan diri, memutar ulang kegagalan, dan menafsirkan luka seolah tak ada harapan. Padahal semua itu hanyalah emosi yang sedang mencari pelampiasan, bukan kebenaran yang utuh. Saat sedang hancur, yang terlintas di kepala seringkali bukan solusi, tapi cerminan dari rasa takut yang belum sempat diberi ruang untuk dipahami. Jangan terburu-buru menyimpulkan segalanya saat dikuasai kesedihan. Tenangkan diri, beri jeda, biarkan waktu meredakan badai. Setelah tenang, akan terlihat bahwa apa yang kemarin terasa seperti akhir, ternyata hanyalah belokan menuju arah baru. Pikiran bisa jadi kabur saat sedih, tapi hati yang sabar akan membawa pulang pada kenyataan yang sebenarnya. Pikiran yang dipenuhi kesedihan tak selalu bicara kebenaran, kadang hanya memantulkan rasa takut yang sedang tumbuh diam-diam. Kesepian bukan berarti tidak ada siapa-siapa. Kadang dunia bisa terasa sunyi meski dikelilingi banyak orang. Saat semua tawa terasa hampa dan obrolan tak benar-benar mengisi ruang hati, disitulah muncul rasa sepi yang paling dalam. Rasa yang tidak selalu terlihat, tapi bisa menekan napas dan membuat malam terasa begitu panjang. Dan itu bukan hal yang aneh, bukan kelemahan, bukan pula kegagalan, hanya bagian dari menjadi manusia. Banyak yang merasakan hal yang sama. Menyembunyikan luka di balik rutinitas, menahan tangis saat tertawa, dan berjuang tanpa banyak suara. Mereka ada, tapi tak selalu terlihat. Mereka diam, tapi tidak benar-benar baik-baik saja. Dan di tengah kesunyian itulah, muncul ruang yang mempertemukan jiwa-jiwa yang sedang belajar kuat. Mungkin tidak saling mengenal, tapi terhubung lewat rasa yang sama. Sedang berusaha bertahan di tengah perasaan kehilangan arah. Menjadi sendiri bukan berarti benar-benar sendirian. Ada banyak hati yang sedang berjalan di jalan gelap yang serupa. Masing-masing membawa cahaya kecil, saling tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang menerangi satu sama lain. Jadi saat dunia terasa sunyi, ingatlah bahwa di balik layar, di balik tembok rumah, dan di balik pandangan kosong seseorang, ada jiwa lain yang juga sedang berjuang. Kesepian bukan tanda tak ada yang peduli, tapi isyarat bahwa hati sedang mencari yang benar-benar mengerti. Pernah ada yang merasa dunia seakan berjalan terlalu cepat, sementara langkah sendiri tertinggal jauh di belakang. Rasanya seperti memikul beban yang tak pernah selesai, seperti berjuang dalam diam, berharap ada yang mengerti tanpa harus menjelaskan apa-apa. Kadang hidup memang tidak memberi banyak pilihan selain terus berjalan, meski hati rasanya ingin berhenti. Banyak orang tampak tersenyum, padahal sedang menyimpan tangis yang ditahan rapat. Di balik tawa yang dilihat dunia, ada luka yang bahkan tak sempat diberi nama. Tidak semua rasa lelah bisa diungkapkan, dan tidak semua luka terlihat dari luar. Tapi justru disitulah letak kekuatan paling sejati saat seseorang mampu bertahan, meski tak ada yang tahu seberapa berat langkah yang harus ditempuh. Untuk siapapun yang sedang merasa sendirian dalam perjuangan, percayalah bahwa tidak ada rasa sakit yang sia-sia. Setiap air mata yang jatuh, setiap napas yang ditahan, adalah bagian dari proses membentuk hati yang lebih kokoh. Jangan kehilangan arah hanya karena dunia terlalu bising. Ada cahaya yang sedang menunggu di ujung perjalanan ini. Luka tidak akan membuat jiwa hancur, selama masih ada harapan yang dijaga dalam diam. Tidak apa jika hari ini terasa berat. Tidak apa jika langkah melambat, pikiran terasa kusut, dan dada sesak oleh hal-hal yang tak bisa diceritakan. Rasa lelah bukan kelemahan. Justru itulah bukti bahwa sejauh ini sudah mencoba, sudah melawan, sudah bertahan sekuat tenaga. Tak semua orang bisa memahami apa yang sedang dilalui, dan itu tak masalah. Tidak semua perjuangan harus dijelaskan, cukup dijalani dengan setia dan dihormati dengan diam. Ada masa ketika hati ingin berhenti, bukan karena menyerah,
tapi karena terlalu lama berjuang sendirian. Bahkan yang paling kuat sekalipun punya titik rapuh. Ada tangis yang tak terlihat, ada doa yang tak pernah terdengar, ada harapan kecil yang terus digenggam, meski dunia terasa asing dan tak peduli. Dalam keheningan itulah ketangguhan sebenarnya dibentuk. Bukan lewat sorakan atau tepuk tangan, tapi lewat air mata yang ditahan, dan langkah kecil yang tetap dilanjutkan, meski seluruh tubuh ingin rebah. Jangan terburu-buru menilai diri sendiri hanya karena sedang merasa jatuh. Setiap orang berhak lelah. Setiap jiwa berhak berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Bahkan langit pun tak selalu cerah. Bahkan laut pun kadang tenang, kadang bergelombang. Dan selama masih ada rasa lelah, artinya masih ada semangat yang tersisa. Masih ada sesuatu yang layak diperjuangkan meski belum terlihat wujudnya hari ini. Lelah bukan akhir dari segalanya, tapi pertanda bahwa seseorang sedang berjalan jauh demi sesuatu yang berarti. Setiap orang pernah merasa hancur. Ada yang kehilangan arah, ada yang kehilangan orang, ada pula yang kehilangan dirinya sendiri. Tak peduli seberapa tenang wajah yang ditampilkan, tak peduli seberapa cerah unggahan yang dibagikan, semua pernah merasakan luka yang tidak terlihat oleh siapapun. Tidak ada satupun manusia yang luput dari rasa jatuh. Itu bukan aib, bukan kegagalan, tapi bagian dari menjadi manusia yang utuh. Yang membedakan bukan siapa yang tak pernah terjatuh, tapi siapa yang memilih untuk bangkit meski pelan, meski sendiri, meski tak ada yang menyemangati. Proses itu menyakitkan, iya. Tapi justru dari titik rendah itulah seseorang dibentuk menjadi lebih kuat. Orang hebat tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari luka yang dihadapi dengan kepala tegak dan dada terbuka. Meski dalam diam, tidak semua orang mampu bangkit setelah dipatahkan. Maka jika hari ini masih bisa berdiri, walau gemetar, walau tertatih, itu sudah cukup istimewa. Jangan anggap remeh perjuangan sekecil apapun. Setiap langkah adalah bentuk keberanian, dan setiap keberanian adalah bukti bahwa luka bukan akhir dari cerita. Titik terendah bukan tempat untuk tinggal, tapi tempat untuk berbalik arah dan tumbuh kembali. Coba lihat sejenak ke belakang. Ada begitu banyak hal yang pernah dilewati, luka yang pernah dirasakan, dan masa-masa berat yang berhasil dihadapi tanpa banyak orang tahu. Tidak semua orang bisa berdiri sejauh ini. Ada begitu banyak titik di masa lalu yang rasanya ingin menyerah, tapi nyatanya langkah tetap dilanjutkan. Itu bukan hal kecil. Itu adalah bukti kekuatan yang sering dilupakan. Setiap proses yang pernah dijalani, meskipun penuh air mata dan diam yang panjang, bukanlah sia-sia. Semua yang pernah dilawan, semua rasa takut yang pernah dihadapi, telah membentuk sosok hari ini yang meskipun tidak sempurna, tetap berdiri. Terkadang pencapaian terbesar bukan tentang apa yang sudah didapat, tapi tentang keberanian untuk terus berjalan meski tak ada yang melihat atau mengerti. Jangan remehkan langkah sejauh ini hanya karena hari ini terasa lambat. Bertahan dalam senyap, menahan perih tanpa banyak kata, adalah bentuk keberhasilan yang tak bisa diukur oleh standar dunia. Ada kekuatan besar dalam bertahan diam-diam. Dan seringkali, orang yang terlihat paling tenang justru yang paling jauh telah melangkah. Bisa berdiri hari ini berarti sudah mengalahkan banyak hari kemarin yang nyaris membuat runtuh. Dunia tidak selalu ramah. Ada banyak hal yang datang tanpa diminta, menyakitkan tanpa alasan, dan menghancurkan tanpa ampun. Kadang hidup terasa tidak adil, menghadirkan ujian demi ujian tanpa jeda, seolah tak memberi ruang untuk sekadar bernapas lega. Tidak semua hal bisa dikendalikan, tidak semua jalan bisa dimengerti. Dan kenyataannya, dunia memang seringkali lebih keras dari yang dibayangkan. Tapi di balik semua itu, ada hati yang tidak pernah berhenti percaya. Ada jiwa yang diam-diam menolak untuk hancur meski diguncang dari segala arah. Terkadang justru dari tekanan itulah kekuatan sejati muncul. Bukan karena tidak pernah rapuh, tapi karena memilih untuk tetap berdiri walau dunia sedang menghantam tanpa ampun. Ketangguhan bukan terlihat dari sorak-sorai kemenangan, tapi dari bisu yang terus melangkah meski sendiri. Hidup memang tidak akan selalu mudah, tapi tidak ada satupun badai yang benar-benar abadi. Selama hati masih berani bertahan, selama jiwa masih bisa menolak untuk menyerah, dunia boleh sekeras apapun, tapi tak akan pernah lebih kuat dari jiwa yang tak ingin menyerah. Karena kekuatan sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam yang tidak pernah padam. Tekanan dari luar hanya akan menghancurkan jika kekuatan dari dalam dibiarkan padam. Setiap luka menyimpan cerita,
dan setiap cerita membawa pelajaran yang tak bisa didapat dari jalan yang mudah. Ada perih yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dalam hening yang panjang. Tapi justru di dalam luka, itulah terbentuk kekuatan yang tidak terlihat, kekuatan yang tidak didapat dari menang, tapi dari bertahan ketika kalah. Tidak semua orang berani terluka, dan tidak semua luka bisa disembuhkan cepat. Tapi waktu akan mengajarkan bahwa semua sakit hari ini adalah bekal untuk menjadi lebih kuat di hari esok. Tidak mudah menerima kenyataan bahwa kesedihan, kehilangan, dan kekecewaan adalah bagian dari pertumbuhan. Tapi tanpa gelap, cahaya tak akan pernah dihargai. Tanpa jatuh, berdiri tak akan terasa berarti. Luka memang menyakitkan, tapi tidak selamanya menyiksa. Ada masa di mana luka itu justru berubah jadi pijakan, jadi pegangan, bahkan jadi alasan untuk tidak lagi tumbang oleh hal yang sama. Hari ini mungkin terasa berat, tapi itu bukan akhir. Justru ini adalah awal dari versi yang lebih kuat, lebih dewasa, lebih siap menghadapi dunia. Jangan buru-buru menghapus luka. Biarkan ia tinggal sebentar. Temani, pahami, lalu biarkan ia berubah menjadi kekuatan. Karena dari semua hal yang pernah menyakitkan, akan tumbuh hal-hal yang paling menguatkan. Luka yang paling dalam justru melahirkan jiwa yang paling kokoh. Saat kesedihan datang, pikiran seringkali tidak jujur. Ia membisikkan hal-hal yang memperdalam luka, menanam rasa bersalah yang tak perlu, membesar-besarkan rasa takut yang sebenarnya tidak sebesar itu. Di titik rendah, suara dalam kepala bisa terdengar begitu keras, dan sayangnya, bukan untuk menguatkan, tapi untuk meruntuhkan. Di momen seperti itu, bukan kekuatan yang diuji, tapi kepercayaan pada diri sendiri. Sedih bukan kondisi yang salah, tapi tempat di mana semua yang dirasa menjadi tak seimbang. Pikiran mulai mencari-cari alasan untuk menyalahkan diri, memutar ulang kegagalan, dan menafsirkan luka seolah tak ada harapan. Padahal semua itu hanyalah emosi yang sedang mencari pelampiasan, bukan kebenaran yang utuh. Saat sedang hancur, yang terlintas di kepala seringkali bukan solusi, tapi cerminan dari rasa takut yang belum sempat diberi ruang untuk dipahami. Jangan terburu-buru menyimpulkan segalanya saat dikuasai kesedihan. Tenangkan diri, beri jeda, biarkan waktu meredakan badai. Setelah tenang, akan terlihat bahwa apa yang kemarin terasa seperti akhir, ternyata hanyalah belokan menuju arah baru. Pikiran bisa jadi kabur saat sedih, tapi hati yang sabar akan membawa pulang pada kenyataan yang sebenarnya. Pikiran yang dipenuhi kesedihan tak selalu bicara kebenaran, kadang hanya memantulkan rasa takut yang sedang tumbuh diam-diam. Kesepian bukan berarti tidak ada siapa-siapa. Kadang dunia bisa terasa sunyi meski dikelilingi banyak orang. Saat semua tawa terasa hampa dan obrolan tak benar-benar mengisi ruang hati, disitulah muncul rasa sepi yang paling dalam. Rasa yang tidak selalu terlihat, tapi bisa menekan napas dan membuat malam terasa begitu panjang. Dan itu bukan hal yang aneh. Bukan kelemahan, bukan pula kegagalan, hanya bagian dari menjadi manusia. Banyak yang merasakan hal yang sama, menyembunyikan luka di balik rutinitas, menahan tangis saat tertawa, dan berjuang tanpa banyak suara. Mereka ada, tapi tak selalu terlihat. Mereka diam, tapi tidak benar-benar baik-baik saja. Dan di tengah kesunyian itulah, muncul ruang yang mempertemukan jiwa-jiwa yang sedang belajar kuat. Mungkin tidak saling mengenal, tapi terhubung lewat rasa yang sama. Sedang berusaha bertahan di tengah perasaan kehilangan arah. Menjadi sendiri bukan berarti benar-benar sendirian. Ada banyak hati yang sedang berjalan di jalan gelap yang serupa. Masing-masing membawa cahaya kecil, saling tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang menerangi satu sama lain. Jadi saat dunia terasa sunyi, ingatlah bahwa di balik layar, di balik tembok rumah, dan di balik pandangan kosong seseorang, ada jiwa lain yang juga sedang berjuang. Kesepian bukan tanda tak ada yang peduli, tapi isyarat bahwa hati sedang mencari yang benar-benar mengerti. Pernah ada yang merasa dunia seakan berjalan terlalu cepat, sementara langkah sendiri tertinggal jauh di belakang. Rasanya seperti memikul beban yang tak pernah selesai, seperti berjuang dalam diam, berharap ada yang mengerti tanpa harus menjelaskan apa-apa. Kadang hidup memang tidak memberi banyak pilihan selain terus berjalan, meski hati rasanya ingin berhenti. Banyak orang tampak tersenyum, padahal sedang menyimpan tangis yang ditahan rapat. Di balik tawa yang dilihat dunia, ada luka yang bahkan tak sempat diberi nama. Tidak semua rasa lelah bisa diungkapkan, dan tidak semua luka terlihat dari luar. Tapi justru disitulah letak kekuatan paling sejati,
Saat seseorang mampu bertahan, meski tak ada yang tahu seberapa berat langkah yang harus ditempuh. Untuk siapapun yang sedang merasa sendirian dalam perjuangan, percayalah bahwa tidak ada rasa sakit yang sia-sia. Setiap air mata yang jatuh, setiap napas yang ditahan adalah bagian dari proses membentuk hati yang lebih kokoh. Jangan kehilangan arah hanya karena dunia terlalu bising. Ada cahaya yang sedang menunggu di ujung perjalanan ini. Luka tidak akan membuat jiwa hancur, selama masih ada harapan yang dijaga dalam diam. Tidak apa jika hari ini terasa berat. Tidak apa jika langkah melambat, pikiran terasa kusut, dan dada sesak oleh hal-hal yang tak bisa diceritakan. Rasa lelah bukan kelemahan, justru itulah bukti bahwa sejauh ini sudah mencoba, sudah melawan, sudah bertahan sekuat tenaga. Tak semua orang bisa memahami apa yang sedang dilalui, dan itu tak masalah. Tidak semua perjuangan harus dijelaskan, cukup dijalani dengan setia dan dihormati dengan diam. Ada masa ketika hati ingin berhenti, bukan karena menyerah, tapi karena terlalu lama berjuang sendirian. Bahkan yang paling kuat sekalipun punya titik rapuh. Ada tangis yang tak terlihat, ada doa yang tak pernah terdengar, ada harapan kecil yang terus digenggam, meski dunia terasa asing dan tak peduli. Dalam keheningan itulah, ketangguhan sebenarnya dibentuk. Bukan lewat sorakan atau tepuk tangan, tapi lewat air mata yang ditahan, dan langkah kecil yang tetap dilanjutkan, meski seluruh tubuh ingin rebah. Jangan terburu-buru menilai diri sendiri hanya karena sedang merasa jatuh. Setiap orang berhak lelah. Setiap jiwa berhak berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Bahkan langit pun tak selalu cerah. Bahkan laut pun kadang tenang, kadang bergelombang. Dan selama masih ada rasa lelah, artinya masih ada semangat yang tersisa. Masih ada sesuatu yang layak diperjuangkan meski belum terlihat wujudnya hari ini. Lelah bukan akhir dari segalanya, tapi pertanda bahwa seseorang sedang berjalan jauh demi sesuatu yang berarti. Setiap orang pernah merasa hancur. Ada yang kehilangan arah, ada yang kehilangan orang, ada pula yang kehilangan dirinya sendiri. Tak peduli seberapa tenang wajah yang ditampilkan, tak peduli seberapa cerah unggahan yang dibagikan, semua pernah merasakan luka yang tidak terlihat oleh siapapun. Tidak ada satupun manusia yang luput dari rasa jatuh. Itu bukan aib, bukan kegagalan, tapi bagian dari menjadi manusia yang utuh. Yang membedakan bukan siapa yang tak pernah terjatuh, tapi siapa yang memilih untuk bangkit meski pelan, meski sendiri, meski tak ada yang menyemangati. Proses itu menyakitkan, iya. Tapi justru dari titik rendah itulah seseorang dibentuk menjadi lebih kuat. Orang hebat tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari luka yang dihadapi dengan kepala tegak dan dada terbuka, meski dalam diam. Tidak semua orang mampu bangkit setelah dipatahkan. Maka jika hari ini masih bisa berdiri, walau gemetar, walau tertatih, itu sudah cukup istimewa. Jangan anggap remeh perjuangan sekecil apapun. Setiap langkah adalah bentuk keberanian. Dan setiap keberanian adalah bukti bahwa luka bukan akhir dari cerita. Titik terendah bukan tempat untuk tinggal, tapi tempat untuk berbalik arah dan tumbuh kembali. Coba lihat sejenak ke belakang. Ada begitu banyak hal yang pernah dilewati, luka yang pernah dirasakan, dan masa-masa berat yang berhasil dihadapi tanpa banyak orang tahu. Tidak semua orang bisa berdiri sejauh ini. Ada begitu banyak titik di masa lalu yang rasanya ingin menyerah, tapi nyatanya langkah tetap dilanjutkan. Itu bukan hal kecil. Itu adalah bukti kekuatan yang sering dilupakan. Setiap proses yang pernah dijalani, meskipun penuh air mata dan diam yang panjang, bukanlah sia-sia. Semua yang pernah dilawan, semua rasa takut yang pernah dihadapi, telah membentuk sosok hari ini yang meskipun tidak sempurna, tetap berdiri. Terkadang pencapaian terbesar bukan tentang apa yang sudah didapat, tapi tentang keberanian untuk terus berjalan meski tak ada yang melihat atau mengerti. Jangan remehkan langkah sejauh ini hanya karena hari ini terasa lambat. Bertahan dalam senyap, menahan perih tanpa banyak kata, adalah bentuk keberhasilan yang tak bisa diukur oleh standar dunia. Ada kekuatan besar dalam bertahan diam-diam. Dan seringkali, orang yang terlihat paling tenang, justru yang paling jauh telah melangkah. Bisa berdiri hari ini berarti sudah mengalahkan banyak hari kemarin yang nyaris membuat runtuh. Dunia tidak selalu ramah. Ada banyak hal yang datang tanpa diminta, menyakitkan tanpa alasan, dan menghancurkan tanpa ampun. Kadang hidup terasa tidak adil, menghadirkan ujian demi ujian tanpa jeda, seolah tak memberi ruang untuk sekadar bernapas lega.
Tidak semua hal bisa dikendalikan, tidak semua jalan bisa dimengerti. Dan kenyataannya, dunia memang seringkali lebih keras dari yang dibayangkan. Tapi di balik semua itu, ada hati yang tidak pernah berhenti percaya. Ada jiwa yang diam-diam menolak untuk hancur meski diguncang dari segala arah. Terkadang justru dari tekanan itulah kekuatan sejati muncul, bukan karena tidak pernah rapuh, tapi karena memilih untuk tetap berdiri walau dunia sedang menghantam tanpa ampun. Ketangguhan bukan terlihat dari sorak-sorai kemenangan, tapi dari bisu yang terus melangkah meski sendiri. Hidup memang tidak akan selalu mudah, tapi tidak ada satupun badai yang benar-benar abadi. Selama hati masih berani bertahan, selama jiwa masih bisa menolak untuk menyerah, dunia boleh sekeras apapun, tapi tak akan pernah lebih kuat dari jiwa yang tak ingin menyerah. Karena kekuatan sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam yang tidak pernah padam. Tekanan dari luar hanya akan menghancurkan jika kekuatan dari dalam dibiarkan padam. Setiap luka menyimpan cerita, dan setiap cerita membawa pelajaran yang tak bisa didapat dari jalan yang mudah. Ada perih yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dalam hening yang panjang. Tapi justru di dalam luka, itulah terbentuk kekuatan yang tidak terlihat, kekuatan yang tidak didapat dari menang, tapi dari bertahan ketika kalah. Tidak semua orang berani terluka, dan tidak semua luka bisa disembuhkan cepat. Tapi waktu akan mengajarkan bahwa semua sakit hari ini adalah bekal untuk menjadi lebih kuat di hari esok. Tidak mudah menerima kenyataan bahwa kesedihan, kehilangan, dan kekecewaan adalah bagian dari pertumbuhan. Tapi tanpa gelap, cahaya tak akan pernah dihargai. Tanpa jatuh, berdiri tak akan terasa berarti. Luka memang menyakitkan, tapi tidak selamanya menyiksa. Ada masa di mana luka itu justru berubah jadi pijakan, jadi pegangan, bahkan jadi alasan untuk tidak lagi tumbang oleh hal yang sama. Hari ini mungkin terasa berat, tapi itu bukan akhir. Justru ini adalah awal dari versi yang lebih kuat, lebih dewasa, lebih siap menghadapi dunia. Jangan buru-buru menghapus luka. Biarkan ia tinggal sebentar, temani, pahami, lalu biarkan ia berubah menjadi kekuatan. Karena dari semua hal yang pernah menyakitkan, akan tumbuh hal-hal yang paling menguatkan. Luka yang paling dalam justru melahirkan jiwa yang paling kokoh. Saat kesedihan datang, pikiran seringkali tidak jujur. Ia membisikkan hal-hal yang memperdalam luka, menanam rasa bersalah yang tak perlu, membesar-besarkan rasa takut yang sebenarnya tidak sebesar itu. Di titik rendah, suara dalam kepala bisa terdengar begitu keras, dan sayangnya, bukan untuk menguatkan, tapi untuk meruntuhkan. Di momen seperti itu, bukan kekuatan yang diuji, tapi kepercayaan pada diri sendiri. Sedih bukan kondisi yang salah, tapi tempat di mana semua yang dirasa menjadi tak seimbang. Pikiran mulai mencari-cari alasan untuk menyalahkan diri, memutar ulang kegagalan, dan menafsirkan luka seolah tak ada harapan. Padahal semua itu hanyalah emosi yang sedang mencari pelampiasan, bukan kebenaran yang utuh. Saat sedang hancur, yang terlintas di kepala seringkali bukan solusi, tapi cerminan dari rasa takut yang belum sempat diberi ruang untuk dipahami. Jangan terburu-buru menyimpulkan segalanya saat dikuasai kesedihan. Tenangkan diri, beri jeda, biarkan waktu meredakan badai. Setelah tenang, akan terlihat bahwa apa yang kemarin terasa seperti akhir, ternyata hanyalah belokan menuju arah baru. Pikiran bisa jadi kabur saat sedih, tapi hati yang sabar akan membawa pulang pada kenyataan yang sebenarnya. Pikiran yang dipenuhi kesedihan tak selalu bicara kebenaran, kadang hanya memantulkan rasa takut yang sedang tumbuh diam-diam. Kesepian bukan berarti tidak ada siapa-siapa. Kadang dunia bisa terasa sunyi meski dikelilingi banyak orang. Saat semua tawa terasa hampa dan obrolan tak benar-benar mengisi ruang hati, disitulah muncul rasa sepi yang paling dalam. Rasa yang tidak selalu terlihat, tapi bisa menekan napas dan membuat malam terasa begitu panjang. Dan itu bukan hal yang aneh. Bukan kelemahan, bukan pula kegagalan, hanya bagian dari menjadi manusia. Banyak yang merasakan hal yang sama, menyembunyikan luka di balik rutinitas, menahan tangis saat tertawa, dan berjuang tanpa banyak suara. Mereka ada, tapi tak selalu terlihat. Mereka diam, tapi tidak benar-benar baik-baik saja. Dan di tengah kesunyian itulah, muncul ruang yang mempertemukan jiwa-jiwa yang sedang belajar kuat. Mungkin tidak saling mengenal, tapi terhubung lewat rasa yang sama. Sedang berusaha bertahan di tengah perasaan kehilangan arah. Menjadi sendiri bukan berarti benar-benar sendirian. Ada banyak hati yang sedang berjalan di jalan gelap yang serupa.
Masing-masing membawa cahaya kecil, saling tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang menerangi satu sama lain. Jadi saat dunia terasa sunyi, ingatlah bahwa di balik layar, di balik tembok rumah, dan di balik pandangan kosong seseorang, ada jiwa lain yang juga sedang berjuang. Kesepian bukan tanda tak ada yang peduli, tapi isyarat bahwa hati sedang mencari yang benar-benar mengerti. Pernah ada yang merasa dunia seakan berjalan terlalu cepat, sementara langkah sendiri tertinggal jauh di belakang. Rasanya seperti memikul beban yang tak pernah selesai, seperti berjuang dalam diam, berharap ada yang mengerti tanpa harus menjelaskan apa-apa. Kadang hidup memang tidak memberi banyak pilihan selain terus berjalan, meski hati rasanya ingin berhenti. Banyak orang tampak tersenyum, padahal sedang menyimpan tangis yang ditahan rapat. Di balik tawa yang dilihat dunia, ada luka yang bahkan tak sempat diberi nama. Tidak semua rasa lelah bisa diungkapkan, dan tidak semua luka terlihat dari luar. Tapi justru disitulah letak kekuatan paling sejati saat seseorang mampu bertahan, meski tak ada yang tahu seberapa berat langkah yang harus ditempuh. Untuk siapapun yang sedang merasa sendirian dalam perjuangan, percayalah bahwa tidak ada rasa sakit yang sia-sia. Setiap air mata yang jatuh, setiap napas yang ditahan, adalah bagian dari proses membentuk hati yang lebih kokoh. Jangan kehilangan arah hanya karena dunia terlalu bising. Ada cahaya yang sedang menunggu di ujung perjalanan ini. Luka tidak akan membuat jiwa hancur, selama masih ada harapan yang dijaga dalam diam. Tidak apa jika hari ini terasa berat. Tidak apa jika langkah melambat, pikiran terasa kusut, dan dada sesak oleh hal-hal yang tak bisa diceritakan. Rasa lelah bukan kelemahan, justru itulah bukti bahwa sejauh ini sudah mencoba, sudah melawan, sudah bertahan sekuat tenaga. Tak semua orang bisa memahami apa yang sedang dilalui, dan itu tak masalah. Tidak semua perjuangan harus dijelaskan, cukup dijalani dengan setia dan dihormati dengan diam. Ada masa ketika hati ingin berhenti, bukan karena menyerah, tapi karena terlalu lama berjuang sendirian. Bahkan yang paling kuat sekalipun punya titik rapuh. Ada tangis yang tak terlihat, ada doa yang tak pernah terdengar, ada harapan kecil yang terus digenggam, meski dunia terasa asing dan tak peduli. Dalam keheningan itulah ketangguhan sebenarnya dibentuk. Bukan lewat sorakan atau tepuk tangan, tapi lewat air mata yang ditahan, dan langkah kecil yang tetap dilanjutkan, meski seluruh tubuh ingin rebah. Jangan terburu-buru menilai diri sendiri hanya karena sedang merasa jatuh. Setiap orang berhak lelah. Setiap jiwa berhak berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Bahkan langit pun tak selalu cerah. Bahkan laut pun kadang tenang, kadang bergelombang. Dan selama masih ada rasa lelah, artinya masih ada semangat yang tersisa. Masih ada sesuatu yang layak diperjuangkan meski belum terlihat wujudnya hari ini. Lelah bukan akhir dari segalanya, tapi pertanda bahwa seseorang sedang berjalan jauh demi sesuatu yang berarti. Setiap orang pernah merasa hancur. Ada yang kehilangan arah, ada yang kehilangan orang, ada pula yang kehilangan dirinya sendiri. Tak peduli seberapa tenang wajah yang ditampilkan, tak peduli seberapa cerah unggahan yang dibagikan, semua pernah merasakan luka yang tidak terlihat oleh siapapun. Tidak ada satupun manusia yang luput dari rasa jatuh. Itu bukan aib, bukan kegagalan, tapi bagian dari menjadi manusia yang utuh. Yang membedakan bukan siapa yang tak pernah terjatuh, tapi siapa yang memilih untuk bangkit meski pelan, meski sendiri, meski tak ada yang menyemangati. Proses itu menyakitkan, iya. Tapi justru dari titik rendah itulah seseorang dibentuk menjadi lebih kuat. Orang hebat tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari luka yang dihadapi dengan kepala tegak dan dada terbuka, meski dalam diam. Tidak semua orang mampu bangkit setelah dipatahkan. Maka jika hari ini masih bisa berdiri, walau gemetar, walau tertatih, itu sudah cukup istimewa. Jangan anggap remeh perjuangan sekecil apapun. Setiap langkah adalah bentuk keberanian, dan setiap keberanian adalah bukti bahwa luka bukan akhir dari cerita. Titik terendah bukan tempat untuk tinggal, tapi tempat untuk berbalik arah dan tumbuh kembali. Coba lihat sejenak ke belakang. Ada begitu banyak hal yang pernah dilewati, luka yang pernah dirasakan, dan masa-masa berat yang berhasil dihadapi tanpa banyak orang tahu. Tidak semua orang bisa berdiri sejauh ini. Ada begitu banyak titik di masa lalu yang rasanya ingin menyerah, tapi nyatanya langkah tetap dilanjutkan. Itu bukan hal kecil. Itu adalah bukti kekuatan yang sering dilupakan. Setiap proses yang pernah dijalani, meskipun penuh air mata dan diam yang panjang, bukanlah sia-sia.
Semua yang pernah dilawan, semua rasa takut yang pernah dihadapi, telah membentuk sosok hari ini yang meskipun tidak sempurna, tetap berdiri. Terkadang pencapaian terbesar bukan tentang apa yang sudah didapat, tapi tentang keberanian untuk terus berjalan meski tak ada yang melihat atau mengerti. Jangan remehkan langkah sejauh ini hanya karena hari ini terasa lambat. Bertahan dalam senyap, menahan perih tanpa banyak kata, adalah bentuk keberhasilan yang tak bisa diukur oleh standar dunia. Ada kekuatan besar dalam bertahan diam-diam. Dan seringkali, orang yang terlihat paling tenang justru yang paling jauh telah melangkah. Bisa berdiri hari ini berarti sudah mengalahkan banyak hari kemarin yang nyaris membuat runtuh. Dunia tidak selalu ramah. Ada banyak hal yang datang tanpa diminta, menyakitkan tanpa alasan, dan menghancurkan tanpa ampun. Kadang hidup terasa tidak adil, menghadirkan ujian demi ujian tanpa jeda, seolah tak memberi ruang untuk sekadar bernapas lega. Tidak semua hal bisa dikendalikan, tidak semua jalan bisa dimengerti. Dan kenyataannya, dunia memang seringkali lebih keras dari yang dibayangkan. Tapi di balik semua itu, ada hati yang tidak pernah berhenti percaya. Ada jiwa yang diam-diam menolak untuk hancur meski diguncang dari segala arah. Terkadang justru dari tekanan itulah kekuatan sejati muncul, bukan karena tidak pernah rapuh, tapi karena memilih untuk tetap berdiri walau dunia sedang menghantam tanpa ampun. Ketangguhan bukan terlihat dari sorak-sorai kemenangan, tapi dari bisu yang terus melangkah meski sendiri. Hidup memang tidak akan selalu mudah, tapi tidak ada satupun badai yang benar-benar abadi. Selama hati masih berani bertahan, selama jiwa masih bisa menolak untuk menyerah, dunia boleh sekeras apapun, tapi tak akan pernah lebih kuat dari jiwa yang tak ingin menyerah. Karena kekuatan sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam yang tidak pernah padam. Tekanan dari luar hanya akan menghancurkan jika kekuatan dari dalam dibiarkan padam. Setiap luka menyimpan cerita, dan setiap cerita membawa pelajaran yang tak bisa didapat dari jalan yang mudah. Ada perih yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dalam hening yang panjang. Tapi justru di dalam luka, itulah terbentuk kekuatan yang tidak terlihat, kekuatan yang tidak didapat dari menang, tapi dari bertahan ketika kalah. Tidak semua orang berani terluka, dan tidak semua luka bisa disembuhkan cepat. Tapi waktu akan mengajarkan bahwa semua sakit hari ini adalah bekal untuk menjadi lebih kuat di hari esok. Tidak mudah menerima kenyataan bahwa kesedihan, kehilangan, dan kekecewaan adalah bagian dari pertumbuhan. Tapi tanpa gelap, cahaya tak akan pernah dihargai. Tanpa jatuh, berdiri tak akan terasa berarti. Luka memang menyakitkan, tapi tidak selamanya menyiksa. Ada masa di mana luka itu justru berubah jadi pijakan, jadi pegangan, bahkan jadi alasan untuk tidak lagi tumbang oleh hal yang sama. Hari ini mungkin terasa berat, tapi itu bukan akhir. Justru ini adalah awal dari versi yang lebih kuat, lebih dewasa, lebih siap menghadapi dunia. Jangan buru-buru menghapus luka. Biarkan ia tinggal sebentar. Temani, pahami, lalu biarkan ia berubah menjadi kekuatan. Karena dari semua hal yang pernah menyakitkan, akan tumbuh hal-hal yang paling menguatkan. Luka yang paling dalam justru melahirkan jiwa yang paling kokoh. Saat kesedihan datang, pikiran seringkali tidak jujur. Ia membisikkan hal-hal yang memperdalam luka, menanam rasa bersalah yang tak perlu, membesar-besarkan rasa takut yang sebenarnya tidak sebesar itu. Di titik rendah, suara dalam kepala bisa terdengar begitu keras, dan sayangnya, bukan untuk menguatkan, tapi untuk meruntuhkan. Di momen seperti itu, bukan kekuatan yang diuji, tapi kepercayaan pada diri sendiri. Sedih bukan kondisi yang salah, tapi tempat di mana semua yang dirasa menjadi tak seimbang. Pikiran mulai mencari-cari alasan untuk menyalahkan diri, memutar ulang kegagalan, dan menafsirkan luka seolah tak ada harapan. Padahal semua itu hanyalah emosi yang sedang mencari pelampiasan, bukan kebenaran yang utuh. Saat sedang hancur, yang terlintas di kepala seringkali bukan solusi, tapi cerminan dari rasa takut yang belum sempat diberi ruang untuk dipahami. Jangan terburu-buru menyimpulkan segalanya saat dikuasai kesedihan. Tenangkan diri, beri jeda, biarkan waktu meredakan badai. Setelah tenang, akan terlihat bahwa apa yang kemarin terasa seperti akhir, ternyata hanyalah belokan menuju arah baru. Pikiran bisa jadi kabur saat sedih, tapi hati yang sabar akan membawa pulang pada kenyataan yang sebenarnya. Pikiran yang dipenuhi kesedihan tak selalu bicara kebenaran, kadang hanya memantulkan rasa takut yang sedang tumbuh diam-diam.
Kesepian bukan berarti tidak ada siapa-siapa. Kadang dunia bisa terasa sunyi meski dikelilingi banyak orang. Saat semua tawa terasa hampa dan obrolan tak benar-benar mengisi ruang hati, disitulah muncul rasa sepi yang paling dalam. Rasa yang tidak selalu terlihat, tapi bisa menekan napas dan membuat malam terasa begitu panjang. Dan itu bukan hal yang aneh, bukan kelemahan, bukan pula kegagalan, hanya bagian dari menjadi manusia. Banyak yang merasakan hal yang sama, menyembunyikan luka di balik rutinitas, menahan tangis saat tertawa, dan berjuang tanpa banyak suara. Mereka ada, tapi tak selalu terlihat. Mereka diam, tapi tidak benar-benar baik-baik saja. Dan di tengah kesunyian itulah, muncul ruang yang mempertemukan jiwa-jiwa yang sedang belajar kuat. Mungkin tidak saling mengenal, tapi terhubung lewat rasa yang sama. Sedang berusaha bertahan di tengah perasaan kehilangan arah. Menjadi sendiri bukan berarti benar-benar sendirian. Ada banyak hati yang sedang berjalan di jalan gelap yang serupa. Masing-masing membawa cahaya kecil, saling tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang menerangi satu sama lain. Jadi saat dunia terasa sunyi, ingatlah bahwa di balik layar, di balik tembok rumah, dan di balik pandangan kosong seseorang, ada jiwa lain yang juga sedang berjuang. Kesepian bukan tanda tak ada yang peduli, tapi isyarat bahwa hati sedang mencari yang benar-benar mengerti. Pernah ada yang merasa dunia seakan berjalan terlalu cepat, sementara langkah sendiri tertinggal jauh di belakang. Rasanya seperti memikul beban yang tak pernah selesai, seperti berjuang dalam diam, berharap ada yang mengerti tanpa harus menjelaskan apa-apa. Kadang hidup memang tidak memberi banyak pilihan selain terus berjalan, meski hati rasanya ingin berhenti. Banyak orang tampak tersenyum, padahal sedang menyimpan tangis yang ditahan rapat. Di balik tawa yang dilihat dunia, ada luka yang bahkan tak sempat diberi nama. Tidak semua rasa lelah bisa diungkapkan, dan tidak semua luka terlihat dari luar. Tapi justru disitulah letak kekuatan paling sejati saat seseorang mampu bertahan, meski tak ada yang tahu seberapa berat langkah yang harus ditempuh. Untuk siapapun yang sedang merasa sendirian dalam perjuangan, percayalah bahwa tidak ada rasa sakit yang sia-sia. Setiap air mata yang jatuh, setiap napas yang ditahan adalah bagian dari proses membentuk hati yang lebih kokoh. Jangan kehilangan arah hanya karena dunia terlalu bising. Ada cahaya yang sedang menunggu di ujung perjalanan ini. Luka tidak akan membuat jiwa hancur, selama masih ada harapan yang dijaga dalam diam. Tidak apa jika hari ini terasa berat. Tidak apa jika langkah melambat, pikiran terasa kusut, dan dada sesak oleh hal-hal yang tak bisa diceritakan. Rasa lelah bukan kelemahan. Justru itulah bukti bahwa sejauh ini sudah mencoba, sudah melawan, sudah bertahan sekuat tenaga. Tak semua orang bisa memahami apa yang sedang dilalui, dan itu tak masalah. Tidak semua perjuangan harus dijelaskan, cukup dijalani dengan setia dan dihormati dengan diam. Ada masa ketika hati ingin berhenti, bukan karena menyerah, tapi karena terlalu lama berjuang sendirian. Bahkan yang paling kuat sekalipun punya titik rapuh. Ada tangis yang tak terlihat, ada doa yang tak pernah terdengar, ada harapan kecil yang terus digenggam, meski dunia terasa asing dan tak peduli. Dalam keheningan itulah ketangguhan sebenarnya dibentuk. Bukan lewat sorakan atau tepuk tangan, tapi lewat air mata yang ditahan, dan langkah kecil yang tetap dilanjutkan, meski seluruh tubuh ingin rebah. Jangan terburu-buru menilai diri sendiri hanya karena sedang merasa jatuh. Setiap orang berhak lelah. Setiap jiwa berhak berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Bahkan langit pun tak selalu cerah. Bahkan laut pun kadang tenang, kadang bergelombang. Dan selama masih ada rasa lelah, artinya masih ada semangat yang tersisa. Masih ada sesuatu yang layak diperjuangkan meski belum terlihat wujudnya hari ini. Lelah bukan akhir dari segalanya, tapi pertanda bahwa seseorang sedang berjalan jauh demi sesuatu yang berarti. Setiap orang pernah merasa hancur. Ada yang kehilangan arah, ada yang kehilangan orang, ada pula yang kehilangan dirinya sendiri. Tak peduli seberapa tenang wajah yang ditampilkan, tak peduli seberapa cerah unggahan yang dibagikan, semua pernah merasakan luka yang tidak terlihat oleh siapapun. Tidak ada satupun manusia yang luput dari rasa jatuh. Itu bukan aib, bukan kegagalan, tapi bagian dari menjadi manusia yang utuh. Yang membedakan bukan siapa yang tak pernah terjatuh, tapi siapa yang memilih untuk bangkit meski pelan, meski sendiri, meski tak ada yang menyemangati. Proses itu menyakitkan, iya. Tapi justru dari titik rendah itulah seseorang dibentuk menjadi lebih kuat.
Orang hebat tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari luka yang dihadapi dengan kepala tegak dan dada terbuka. Meski dalam diam, tidak semua orang mampu bangkit setelah dipatahkan. Maka jika hari ini masih bisa berdiri, walau gemetar, walau tertatih, itu sudah cukup istimewa. Jangan anggap remeh perjuangan sekecil apapun. Setiap langkah adalah bentuk keberanian, dan setiap keberanian adalah bukti bahwa luka bukan akhir dari cerita. Titik terendah bukan tempat untuk tinggal, tapi tempat untuk berbalik arah dan tumbuh kembali. Coba lihat sejenak ke belakang. Ada begitu banyak hal yang pernah dilewati, luka yang pernah dirasakan, dan masa-masa berat yang berhasil dihadapi tanpa banyak orang tahu. Tidak semua orang bisa berdiri sejauh ini. Ada begitu banyak titik di masa lalu yang rasanya ingin menyerah, tapi nyatanya langkah tetap dilanjutkan. Itu bukan hal kecil. Itu adalah bukti kekuatan yang sering dilupakan. Setiap proses yang pernah dijalani, meskipun penuh air mata dan diam yang panjang, bukanlah sia-sia. Semua yang pernah dilawan, semua rasa takut yang pernah dihadapi, telah membentuk sosok hari ini yang meskipun tidak sempurna, tetap berdiri. Terkadang pencapaian terbesar bukan tentang apa yang sudah didapat, tapi tentang keberanian untuk terus berjalan meski tak ada yang melihat atau mengerti. Jangan remehkan langkah sejauh ini hanya karena hari ini terasa lambat. Bertahan dalam senyap, menahan perih tanpa banyak kata adalah bentuk keberhasilan yang tak bisa diukur oleh standar dunia. Ada kekuatan besar dalam bertahan diam-diam. Dan seringkali orang yang terlihat paling tenang justru yang paling jauh telah melangkah. Bisa berdiri hari ini berarti sudah mengalahkan banyak hari kemarin yang nyaris membuat runtuh. Dunia tidak selalu ramah. Ada banyak hal yang datang tanpa diminta, menyakitkan tanpa alasan, dan menghancurkan tanpa ampun. Kadang hidup terasa tidak adil, menghadirkan ujian demi ujian tanpa jeda, seolah tak memberi ruang untuk sekadar bernapas lega. Tidak semua hal bisa dikendalikan, tidak semua jalan bisa dimengerti. Dan kenyataannya, dunia memang seringkali lebih keras dari yang dibayangkan. Tapi di balik semua itu, ada hati yang tidak pernah berhenti percaya. Ada jiwa yang diam-diam menolak untuk hancur meski diguncang dari segala arah. Terkadang justru dari tekanan itulah kekuatan sejati muncul, bukan karena tidak pernah rapuh, tapi karena memilih untuk tetap berdiri walau dunia sedang menghantam tanpa ampun. Ketangguhan bukan terlihat dari sorak-sorai kemenangan, tapi dari bisu yang terus melangkah meski sendiri. Hidup memang tidak akan selalu mudah, tapi tidak ada satupun badai yang benar-benar abadi. Selama hati masih berani bertahan, selama jiwa masih bisa menolak untuk menyerah, dunia boleh sekeras apapun, tapi tak akan pernah lebih kuat dari jiwa yang tak ingin menyerah. Karena kekuatan sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam yang tidak pernah padam. Tekanan dari luar hanya akan menghancurkan jika kekuatan dari dalam dibiarkan padam. Setiap luka menyimpan cerita, dan setiap cerita membawa pelajaran yang tak bisa didapat dari jalan yang mudah. Ada perih yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dalam hening yang panjang. Tapi justru di dalam luka, itulah terbentuk kekuatan yang tidak terlihat, kekuatan yang tidak didapat dari menang, tapi dari bertahan ketika kalah. Tidak semua orang berani terluka, dan tidak semua luka bisa disembuhkan cepat. Tapi waktu akan mengajarkan bahwa semua sakit hari ini adalah bekal untuk menjadi lebih kuat di hari esok. Tidak mudah menerima kenyataan bahwa kesedihan, kehilangan, dan kekecewaan adalah bagian dari pertumbuhan. Tapi tanpa gelap, cahaya tak akan pernah dihargai. Tanpa jatuh, berdiri tak akan terasa berarti. Luka memang menyakitkan, tapi tidak selamanya menyiksa. Ada masa di mana luka itu justru berubah jadi pijakan, jadi pegangan, bahkan jadi alasan untuk tidak lagi tumbang oleh hal yang sama. Hari ini mungkin terasa berat, tapi itu bukan akhir. Justru ini adalah awal dari versi yang lebih kuat, lebih dewasa, lebih siap menghadapi dunia. Jangan buru-buru menghapus luka. Biarkan ia tinggal sebentar, temani, pahami, lalu biarkan ia berubah menjadi kekuatan. Karena dari semua hal yang pernah menyakitkan, akan tumbuh hal-hal yang paling menguatkan. Luka yang paling dalam justru melahirkan jiwa yang paling kokoh. Saat kesedihan datang, pikiran seringkali tidak jujur. Ia membisikkan hal-hal yang memperdalam luka, menanam rasa bersalah yang tak perlu, membesar-besarkan rasa takut yang sebenarnya tidak sebesar itu. Di titik rendah, suara dalam kepala bisa terdengar begitu keras, dan sayangnya, bukan untuk menguatkan, tapi untuk meruntuhkan. Di momen seperti itu,
bukan kekuatan yang diuji, tapi kepercayaan pada diri sendiri. Sedih bukan kondisi yang salah, tapi tempat di mana semua yang dirasa menjadi tak seimbang. Pikiran mulai mencari-cari alasan untuk menyalahkan diri, memutar ulang kegagalan, dan menafsirkan luka seolah tak ada harapan. Padahal semua itu hanyalah emosi yang sedang mencari pelampiasan, bukan kebenaran yang utuh. Saat sedang hancur, yang terlintas di kepala seringkali bukan solusi, tapi cerminan dari rasa takut yang belum sempat diberi ruang untuk dipahami. Jangan terburu-buru menyimpulkan segalanya saat dikuasai kesedihan. Tenangkan diri, beri jeda, biarkan waktu meredakan badai. Setelah tenang, akan terlihat bahwa apa yang kemarin terasa seperti akhir, ternyata hanyalah belokan menuju arah baru. Pikiran bisa jadi kabur saat sedih, tapi hati yang sabar akan membawa pulang pada kenyataan yang sebenarnya. Pikiran yang dipenuhi kesedihan tak selalu bicara kebenaran, kadang hanya memantulkan rasa takut yang sedang tumbuh diam-diam. Kesepian bukan berarti tidak ada siapa-siapa. Kadang dunia bisa terasa sunyi meski dikelilingi banyak orang. Saat semua tawa terasa hampa dan obrolan tak benar-benar mengisi ruang hati, disitulah muncul rasa sepi yang paling dalam. Rasa yang tidak selalu terlihat, tapi bisa menekan napas dan membuat malam terasa begitu panjang. Dan itu bukan hal yang aneh, bukan kelemahan, bukan pula kegagalan, hanya bagian dari menjadi manusia. Banyak yang merasakan hal yang sama, menyembunyikan luka di balik rutinitas, menahan tangis saat tertawa, dan berjuang tanpa banyak suara. Mereka ada, tapi tak selalu terlihat. Mereka diam, tapi tidak benar-benar baik-baik saja. Dan di tengah kesunyian itulah, muncul ruang yang mempertemukan jiwa-jiwa yang sedang belajar kuat. Mungkin tidak saling mengenal, tapi terhubung lewat rasa yang sama. Sedang berusaha bertahan di tengah perasaan kehilangan arah. Menjadi sendiri bukan berarti benar-benar sendirian. Ada banyak hati yang sedang berjalan di jalan gelap yang serupa. Masing-masing membawa cahaya kecil, saling tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang menerangi satu sama lain. Jadi saat dunia terasa sunyi, ingatlah bahwa di balik layar, di balik tembok rumah, dan di balik pandangan kosong seseorang, ada jiwa lain yang juga sedang berjuang. Kesepian bukan tanda tak ada yang peduli, tapi isyarat bahwa hati sedang mencari yang benar-benar mengerti. Pernah ada yang merasa dunia seakan berjalan terlalu cepat, sementara langkah sendiri tertinggal jauh di belakang. Rasanya seperti memikul beban yang tak pernah selesai, seperti berjuang dalam diam, berharap ada yang mengerti tanpa harus menjelaskan apa-apa. Kadang hidup memang tidak memberi banyak pilihan selain terus berjalan, meski hati rasanya ingin berhenti. Banyak orang tampak tersenyum, padahal sedang menyimpan tangis yang ditahan rapat. Di balik tawa yang dilihat dunia, ada luka yang bahkan tak sempat diberi nama. Tidak semua rasa lelah bisa diungkapkan, dan tidak semua luka terlihat dari luar. Tapi justru disitulah letak kekuatan paling sejati saat seseorang mampu bertahan, meski tak ada yang tahu seberapa berat langkah yang harus ditempuh. Untuk siapapun yang sedang merasa sendirian dalam perjuangan, percayalah bahwa tidak ada rasa sakit yang sia-sia. Setiap air mata yang jatuh, setiap napas yang ditahan adalah bagian dari proses membentuk hati yang lebih kokoh. Jangan kehilangan arah hanya karena dunia terlalu bising. Ada cahaya yang sedang menunggu di ujung perjalanan ini. Luka tidak akan membuat jiwa hancur, selama masih ada harapan yang dijaga dalam diam. Tidak apa jika hari ini terasa berat. Tidak apa jika langkah melambat, pikiran terasa kusut, dan dada sesak oleh hal-hal yang tak bisa diceritakan. Rasa lelah bukan kelemahan, justru itulah bukti bahwa sejauh ini sudah mencoba, sudah melawan, sudah bertahan sekuat tenaga. Tak semua orang bisa memahami apa yang sedang dilalui, dan itu tak masalah. Tidak semua perjuangan harus dijelaskan, cukup dijalani dengan setia dan dihormati dengan diam. Ada masa ketika hati ingin berhenti, bukan karena menyerah, tapi karena terlalu lama berjuang sendirian. Bahkan yang paling kuat sekalipun punya titik rapuh. Ada tangis yang tak terlihat, ada doa yang tak pernah terdengar, ada harapan kecil yang terus digenggam, meski dunia terasa asing dan tak peduli. Dalam keheningan itulah ketangguhan sebenarnya dibentuk. Bukan lewat sorakan atau tepuk tangan, tapi lewat air mata yang ditahan, dan langkah kecil yang tetap dilanjutkan, meski seluruh tubuh ingin rebah. Jangan terburu-buru menilai diri sendiri hanya karena sedang merasa jatuh. Setiap orang berhak lelah. Setiap jiwa berhak berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Bahkan langit pun tak selalu cerah,
Bahkan laut pun kadang tenang, kadang bergelombang. Dan selama masih ada rasa lelah, artinya masih ada semangat yang tersisa. Masih ada sesuatu yang layak diperjuangkan meski belum terlihat wujudnya hari ini. Lelah bukan akhir dari segalanya, tapi pertanda bahwa seseorang sedang berjalan jauh demi sesuatu yang berarti. Setiap orang pernah merasa hancur. Ada yang kehilangan arah, ada yang kehilangan orang, ada pula yang kehilangan dirinya sendiri. Tak peduli seberapa tenang wajah yang ditampilkan, tak peduli seberapa cerah unggahan yang dibagikan, semua pernah merasakan luka yang tidak terlihat oleh siapapun. Tidak ada satupun manusia yang luput dari rasa jatuh. Itu bukan aib, bukan kegagalan, tapi bagian dari menjadi manusia yang utuh. Yang membedakan bukan siapa yang tak pernah terjatuh, tapi siapa yang memilih untuk bangkit meski pelan, meski sendiri, meski tak ada yang menyemangati. Proses itu menyakitkan, iya. Tapi justru dari titik rendah itulah seseorang dibentuk menjadi lebih kuat. Orang hebat tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari luka yang dihadapi dengan kepala tegak dan dada terbuka. Meski dalam diam, tidak semua orang mampu bangkit setelah dipatahkan. Maka jika hari ini masih bisa berdiri, walau gemetar, walau tertatih, itu sudah cukup istimewa. Jangan anggap remeh perjuangan sekecil apapun. Setiap langkah adalah bentuk keberanian, dan setiap keberanian adalah bukti bahwa luka bukan akhir dari cerita. Titik terendah bukan tempat untuk tinggal, tapi tempat untuk berbalik arah dan tumbuh kembali. Coba lihat sejenak ke belakang. Ada begitu banyak hal yang pernah dilewati, luka yang pernah dirasakan, dan masa-masa berat yang berhasil dihadapi tanpa banyak orang tahu. Tidak semua orang bisa berdiri sejauh ini. Ada begitu banyak titik di masa lalu yang rasanya ingin menyerah, tapi nyatanya langkah tetap dilanjutkan. Itu bukan hal kecil. Itu adalah bukti kekuatan yang sering dilupakan. Setiap proses yang pernah dijalani, meskipun penuh air mata dan diam yang panjang, bukanlah sia-sia. Semua yang pernah dilawan, semua rasa takut yang pernah dihadapi, telah membentuk sosok hari ini yang meskipun tidak sempurna, tetap berdiri. Terkadang pencapaian terbesar bukan tentang apa yang sudah didapat, tapi tentang keberanian untuk terus berjalan meski tak ada yang melihat atau mengerti. Jangan remehkan langkah sejauh ini hanya karena hari ini terasa lambat. Bertahan dalam senyap, menahan perih tanpa banyak kata adalah bentuk keberhasilan yang tak bisa diukur oleh standar dunia. Ada kekuatan besar dalam bertahan diam-diam. Dan seringkali orang yang terlihat paling tenang justru yang paling jauh telah melangkah. Bisa berdiri hari ini berarti sudah mengalahkan banyak hari kemarin yang nyaris membuat runtuh. Dunia tidak selalu ramah. Ada banyak hal yang datang tanpa diminta, menyakitkan tanpa alasan, dan menghancurkan tanpa ampun. Kadang hidup terasa tidak adil, menghadirkan ujian demi ujian tanpa jeda, seolah tak memberi ruang untuk sekadar bernapas lega. Tidak semua hal bisa dikendalikan, tidak semua jalan bisa dimengerti. Dan kenyataannya, dunia memang seringkali lebih keras dari yang dibayangkan. Tapi di balik semua itu, ada hati yang tidak pernah berhenti percaya. Ada jiwa yang diam-diam menolak untuk hancur meski diguncang dari segala arah. Terkadang justru dari tekanan itulah kekuatan sejati muncul, bukan karena tidak pernah rapuh, tapi karena memilih untuk tetap berdiri walau dunia sedang menghantam tanpa ampun. Ketangguhan bukan terlihat dari sorak-sorai kemenangan, tapi dari bisu yang terus melangkah meski sendiri. Hidup memang tidak akan selalu mudah, tapi tidak ada satupun badai yang benar-benar abadi. Selama hati masih berani bertahan, selama jiwa masih bisa menolak untuk menyerah, dunia boleh sekeras apapun, tapi tak akan pernah lebih kuat dari jiwa yang tak ingin menyerah. Karena kekuatan sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam yang tidak pernah padam. Tekanan dari luar hanya akan menghancurkan jika kekuatan dari dalam dibiarkan padam. Setiap luka menyimpan cerita, dan setiap cerita membawa pelajaran yang tak bisa didapat dari jalan yang mudah. Ada perih yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dalam hening yang panjang. Tapi justru di dalam luka, itulah terbentuk kekuatan yang tidak terlihat, kekuatan yang tidak didapat dari menang, tapi dari bertahan ketika kalah. Tidak semua orang berani terluka, dan tidak semua luka bisa disembuhkan cepat. Tapi waktu akan mengajarkan bahwa semua sakit hari ini adalah bekal untuk menjadi lebih kuat di hari esok. Tidak mudah menerima kenyataan